Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Novan Raif dengan NIM 19513231 akan mempresentasikan mengenai tugas besar perencanaan instalasi pengolahan air minum di Kabupaten Malang. Anggota kelompok saya terdiri dari Dani Prianto, Zainal Haikal, Fatijah Karimah, Fatih Hikmawati Susilo, dan saya sendiri Adnan Novan Raif. Pada laporan kali ini, bab 1 akan kita bahas mengenai latar belakang. Untuk latar belakang perencanaan ini dimulai dengan adanya peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malang yang mencatatkan dampak terhadap bertambahnya kuantitas dan menurunnya kualitas air limbah. Tujuan pengolahan air limbah dalam untuk memperbaiki kualitas air limbah, mengurangi PUD, COD, dan partikel tercampur, menghilangkan bahan nutrisi yang kemudian beracun, menghilangkan zat tersuspensi, mendengkomposisi zat organik, menghilangkan mikroorganisme patogen. Namun sejalan dengan perkembangannya, tujuan lain untuk pengolahan air limbah yaitu sebagai aspek estetika dan lingkungan. Untuk yang kedua, untuk yang bab 1.2 ada maksud dan tujuan. Maksud dari pengolahan tugas besar perencanaan instalasi pengolahan limbah ini yang pertama untuk mengurangi dan menghilangkan pengaruh buruk air buangan dan pada kesehatan. Kemudian berikutnya untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup melalui pengolahan pembuangan dan pengolahan air buangan. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyakit bawaan atau waterborne disease. Untuk tujuannya itu yang pertama membentuknya unit proses IPA. Yang kedua, merencanakan saluran pemipaan air limbah di wilayah Kabupaten Malang. Yang ketiga, merencanakan desain instalasi pengolahan air limbah di Kabupaten Malang. Untuk ruang lingkup perencanaan kali ini, yang pertama ada studi kelayakan dan evaluasi untuk penentuan daerah pelayanan pada Kabupaten Malang, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan debit air limbah, penentuan karakteristik desain air instalasi pengolahan limbah, kemudian penentuan teknik terinci, dan dilanjut dengan perhitungan POB dan KAB serta gambar dari desain perencanaan. Untuk bab 2 akan dibahas mengenai deskripsi daerah perencanaan. Untuk daerah perencanaan ini di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang terletak di Jawa Timur dan merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian Kabupaten Malang sendiri merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah, dataran lembah, dan ketinggian 250 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Untuk luas wilayahnya yaitu sebesar 3.630,63 km persegi dan di Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan. Selanjutnya ada data dari beberapa fasilitas umum yang nantinya akan kita gunakan untuk memproyeksikan air limbah domestik. Di antaranya ada fasilitas pendidikan dari tiap kecamatan, kemudian ada fasilitas ibadah, kemudian ada fasilitas kesehatan, dan selanjutnya diikuti dengan proyeksi penduduk. Untuk proyeksi penduduk ini dilakukan untuk menentukan debit air limbah domestik. Proyeksi penduduk dilakukan dengan tiga metode dan metode aritmatika, geometri, dan juga least square. Dan perhitungan proyeksi penduduk ini dibagi berdasarkan zona pelayanan. Ada zona prioritas, zona pengembangan, zona pengembangan jangka panjang. Kemudian pekerjaan itu di perhitungan Excel. Untuk perhitungan metode proyeksi, yang pertama kita akan melakukan perhitungan proyeksi mundur untuk mengetahui standar deviasi dari metode yang akan kita gunakan. Kita akan menghitung di tiap zona antara di tiap zona yaitu zona prioritas, pengembangan, tahap pengembangan jangka panjang. Untuk wilayah dari zona prioritas itu ada Kecamatan Pakis, untuk pengembangan ada Kecamatan Mawang dan Dawu, untuk pengembangan jangka panjang ada Singasari dan Karangkoso. Kemudian setelah melakukan proyeksi mundur, kita dapat menghitung standar deviasinya. Standar deviasi juga dihitung di tiap zona pelayanan, mulai dari zona prioritas hingga pengembangan jangka panjang. Setelah kita ketahui standar deviasi terkecilnya, maka kita akan mengetahui metode yang akan kita gunakan untuk proyeksi 20 tahun ke depan. Dari perhitungan ini, di tiap zona didapatkan bahwa standar deviasi terkecil yaitu ada pada metode geometrik. Standar deviasi terkecil menunjukkan bahwa uh, proyeksi yang akan diperhitungkan ini hasilnya tidak jauh dengan proyeksi yang sebenarnya. Setelah itu, setelah mengetahui proyeksi metode yang kita gunakan untuk proyeksi, kita akan melakukan proyeksi untuk 20 tahun ke depan di tiap zona. Dan nantinya kita akan menjumlah dari zona prioritas, pengembangan, dan jangka panjang untuk mengetahui jumlah penduduk yang akan kita layani. Kemudian setelah proyeksi penduduk dilanjutkan dengan evaluasi wilayah perencanaan. Di evaluasi perencanaan ini kita akan mengevaluasi dari kondisi existing wilayah perencanaan, kemudian menganalisis kondisi sanitasi, serta analisis tingkat kepadatan. Setelah kita mendapatkan hasil analisis serta melakukan evaluasi, kita lanjutkan dengan strategi pertahapan wilayah.
dan penentuan zona prioritas, zona pengembangan, dan zona pengembangan jangka panjang. Setelah mengetahui zona pelayanannya, kita dapat menentukan arah pengembangannya. Selanjutnya, untuk bab yang ketiga ini, kita akan merencanakan perhitungan debit setelah pengolahan air limbah. Untuk perhitungannya, sebelum menghitung debit, kita perlu memproyeksikan fasilitas umum terlebih dahulu untuk mengetahui proyeksi air limbah non domestiknya. Kita memproyeksikan fasilitas di tiap kecamatan, fasilitas mulai dari pendidikan, sarana ibadah, kesehatan. Setelah kita tahu proyeksi fasilitasnya, kita dapat menghitung debit air limbah. Untuk perhitungan debit air limbah, kita akan untuk yang domestik, kita akan mengalihkan antara kebutuhan tiap orang dikali jumlah penduduk. Kemudian 80%-nya itu merupakan debit air limbah. Untuk debit limbah domestik, kita perhitungkan melalui fasilitas umum tadi. Kemudian debit infiltrasi kita dapat peroleh dari 10% dari debit domestik dan debit domestik. Kemudian faktor puncak ini akan kita gunakan untuk menghitung debit puncak. Untuk debit desainnya ini yaitu penjumlahan antara debit puncak dengan debit infiltrasi. Setelah kita menghitung debit air limbah total, dilanjutkan dengan pemilihan opsi alternatif teknologi. Dalam perjalanan instalasi pengolahan air limbah, terdapat beberapa opsi yang akan kita gunakan. Yang pertama ada conventional activated sludge, kemudian ada treating filter, dan yang terakhir ada ICP atau anaerobic control proses. Pemilihan akan dilakukan dengan metode scoring, sehingga kita dapat menentukan opsi alternatif mana yang akan kita gunakan. Scoring ini akan kita gunakan dengan skor 1 sampai dengan 5 untuk mengetahui mana skor tertinggi dari masing-masing metode yang akan kita pilih. Dari hasil berapa tinggi didapatkan oleh teknologi ICP. ICP sendiri merupakan teknologi jenis digester anaerobik yang mempunyai satu set reaktor dibuat secara seri. Proses ini dikembangkan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan reaktor konvensional. Digester anaerobik ini mirip dengan proses superaktif aerobik. Proses dalam teknologi tersebut memungkinkan limbah mengalir dari bawah, misalkan limbah menjadi 3 zona. Di bagian paling atas merupakan zona biogas di mana posisi vulkan, kemudian diikuti dengan limbah di bagian terendah reaktor, kemudian di antaranya itu terdapat zona clarifier untuk menyalakan limbah yang telah distabilkan. Selanjutnya, setelah memilih opsi alternatif teknologi, kita akan memperhitungkan efisiensi removal serta beban pengolahan. Kita kembali ke perhitungan. Untuk menentukan efisiensi serta removal, kita gunakan karakter air limbahnya di medium strain. Kemudian mendapatkan konsentrasi COD, BOD, TSS, minyak lemak, dan total coliform. Dari konsentrasi dan debit tersebut, kita dapat mengetahui beban pengolahannya. Untuk persen removal di tiap unitnya, kita akan gunakan tiap konsentrasi dari sumber data di atas yang meliputi BOD, COD, TSS, minyak lemak, dan total coliform. Kita akan perhitungan removalnya dan diharapkan akan memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh permen LHK. Untuk unit pertama yaitu ada basket. Pada tahap ini tidak ada removal baik dari BOD, COD, TSS, minyak lemak, dan total coliform. Untuk unit kedua yaitu chamber, terdapat removal TSS sebesar 10%. Untuk unit sedimentasi, removalnya yaitu untuk minyak dalam sebesar 55%. Kemudian untuk sedimentasi tahap 1 itu di tiap parameter akan mengalami degradasi. Yang pertama ada BOD sebesar 40%, COD 35%, TSS 70%. Kemudian untuk ANCP akan mengalami removal pada BOD dan COD 80% dan 85%. Untuk sedimentasi 2 sama dengan sedimentasi 1, removal hanya untuk BOD 40%, COD 35%, dan TSS 70%. Untuk desinfeksi atau klorinasi yang mengalami removal hanya terjadi pada total coliform. Sehingga dapat kita ketahui bahwa dengan menggunakan teknologi ICP tersebut, maka FUN dari air limbah tersebut telah memenuhi baku mutu dari Permen LH nomor 68 tahun 2016. Selanjutnya dilanjutkan oleh bab 4. Bab 4 berisikan kriteria perencanaan IPAL dan kriteria limbah serta kriteria desain unit pengolahan. Sebelum ke kriteria desain, untuk neraca masanya adalah sebagai berikut. Nantinya air limbah dengan karakteristik tersebut dengan konsentrasi sekian akan masuk melalui basecamp dan akan mengalami penyisian di pre-chamber sebesar 10% untuk parameter TSS. Kemudian dilanjutkan masuk ke case and out.
file increase track dan akan mengalami pengisian sebesar 40, 35, 70, 195%. Dan dilanjutkan nantinya akan melalui sedimentasi tahap 1, ANCP, sedimentasi 2, dan yang terakhir desinfeksi sebelum akhirnya air tersebut akan kita buang ke lingkungan. Berikut beberapa kriteria perencanaan di tiap unit yang kita ambil dari beberapa referensi. Untuk baskin kita menggunakan referensi Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 serta buku Kasim tahun 1985. Kemudian untuk sumber pengumpul kita menggunakan buku Metcalfe di tahun 1981 serta dari lampiran Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Untuk rechamber dari lampiran PUPR nomor 4 tahun 2017. Kemudian untuk sedimentasi dari buku Metcalfe NED, kemudian ANCP dari buku Kasim, dan untuk desinfeksi dari buku Kasim. Untuk selanjutnya perhitungan di tiap desain atau masuk ke dalam bab 5. Untuk unit pengolahan awal itu ada semua pengumpul. Pada semua pengumpul ini akan direncanakan dalam bentuk versi panjang dengan data perencanaan sebagai berikut. Dan untuk perhitungannya didapatkan volume sebesar 847 meter kubik untuk ketinggian totalnya 4,5 meter, luasnya 188,2 meter, lebar sumurnya 9,7 meter, dan untuk panjang sumurnya 19,4 meter. Kemudian kita cek volume dari perhitungan di atas, dari panjang, lebar, dan juga tingginya. Volumenya sudah sesuai dan waktu tinggalnya juga sudah tepat. Untuk desain unitnya sebagai berikut. Ini unitnya akan digabung dengan nantinya akan digabung dengan bar screen. Selanjutnya akan dilanjutkan pada perhitungan bar screen dan kriteria sebagai berikut, data perencanaan sebagai berikut, dan perhitungan yang akan kita lakukan yaitu dengan menghitung yang pertama mencari bukaan saringan yang dibutuhkan 4,7 meter persegi, kemudian bukaan yang dibutuhkan 4,7 meter, jumlah bukaan 94, jumlah pada yang kita gunakan 93, lebar salurannya 5,4, efisiensi screennya sebesar 86,3%, kemudian kecepatan yang dapat melalui screennya yaitu sebesar 0,68. Kemudian kita menghitung head loss-nya sebesar 2,4 mm. Kemudian menghitung head loss penyaringan yang tersumbat 45%, yaitu sebesar 1,3 mm. Lanjut unit kedua, yaitu unit penghubung ke unit kedua ada scoop pump karena terjadi beda elevasi. Data perencanaan dari scoop pump adalah sebagai berikut dengan debit 2,8, jumlah scoop pumpnya ada 2, kemiringan 30, jarak antar pompanya 1 meter, kecepatan rotor 50, efisiensi 70%. Maka dapat dihitung ketinggian pompanya 0,645 meter, menghitung total headnya 2,35 meter, dan daya pompanya 32,62 kWh. Panjang pompanya didapatkan sebesar 6 meter, jarak horizontal pipanya 5,16 meter, untuk luas ruang pompanya sebesar 15,48 meter. Untuk unit kedua yaitu grid chamber. Data perencanaannya sebagai berikut. Debit sebesar 1,41, waktu durasi 90, overflow rate 0,23, kecepatan 0,5, diperhitungkan volumenya sebesar 127, kemudian luas permukaannya 40,34, lebar baknya yang diperoleh yaitu 3,18, panjang baknya 12,7, luas area yang dibutuhkan 40,34, setelah kita cek kembali untuk volumenya telah sesuai. Untuk unit-unitnya, ini ada unit basket dan bak pengumpul. Untuk unit ini basket tetap atas, dan ini potongan paruh depan. Kemudian ini ada penampung dari basketnya, kemudian nanti akan dialihkan ke screw pump. Jumlah screw pumpnya ada 2, kemudian nanti akan disalurkan ke grid chamber. Untuk desain grid chamber adalah seperti berikut. Kemudian ini tampak atas dari grid chamber. Untuk unit selanjutnya ada grease trap. Perhitungan grease trap akan memperhitungkan dari beberapa perhitungan seperti parameter kecepatan aliran, PD, volume, luas area, terus pembukaan, panjang kompartemen 1 dan 2, kedalaman pagi, sehingga volume yang kita ketahui yaitu 1698 meter kubik. Dari volume tersebut dapat kita perhitungan panjang meternya dengan rasio 3:1 dari ketentuan kriteria desain dari beberapa referensi yang kita dapatkan. Untuk efisiensi 95%, harapan minyak setelah dipindahkan juga dapat kita ketahui. Untuk desainnya sendiri sebagai berikut, ini ada tampak atas dan juga ada potongan tampak samping. Berkaitan dengan tahap pengolahan sedimentasi, ada beberapa parameter yang kita gunakan, kemudian perhitungannya berupa pengendapan, ada surface area, dimensi,
tensi sentral, cycle flow rate, dan juga debit puncak. Dan untuk waktu detensi, dan untuk desainnya, ini merupakan desain tampak samping dari primary clarifier dengan dimensinya ada ketinggiannya sekian, levelnya ada 50, 3,43, dan ini untuk tampak atasnya. Akhirnya setelah melewati primary qualifier akan dilanjutkan ke unit AJP. Untuk perhitungan AJP sendiri masuk ke dalam pengolahan sekunder atau yang akan dilaksanakan berbentuk tabung dengan data perencanaan ada debit, BOD, temperatur, SRT, kemudian akan kita hitung loadingnya, kemudian loading, volume digester, volume loading, effluent, material solid product, dan produksi gas yang dihasilkan. Untuk dimensi digester didapatkan diameternya sebesar 49,86 dan juga sari-sarinya 24,93. Untuk desainnya seperti berikut dengan ketinggian 25 meter. Kaki ini akan dipasang sebagian di tanah dan juga sebagian ada di atas tanah, mengikuti elevasi dari unit sebelumnya. Diameternya 50 meter, ini tampak atas dan juga ini tampak samping. Setelah melalui secondary treatment, kita akan melanjutkan ke unit sedimentasi. Untuk sedimentasi, perhitungan sama seperti sedimentasi pertama, unitnya juga sama, hanya berbeda pada dimensinya. Untuk desainnya, ini tampak atas, kemudian ini tampak samping. Dengan diameter 43,63, ketinggian 13,08 meter. Kemudian unit yang terakhir itu unit desinfeksi. Sebelum nantinya akan masuk ke dalam pengolahan lumpur. Untuk desain unitnya seperti berikut, ini tampak atas dan juga ada tampak samping. Kemudian untuk perhitungan lumpurnya, kita akan menghitung dari tahap teknik. Perhitungannya untuk mendapatkan lumpur yang masuk, kemudian volume lumpur yang dihasilkan, volume air, dan juga dimensinya. Dimensinya diameter didapatkan 9,64 dengan volume tekniknya 146,06. Kemudian cek hydraulic loading kelas 9, ada pengulasan lumpurnya setiap berapa hari, ada pelimpahannya besar sekian, dan juga dimensinya sekian. Selanjutnya yang kedua ada perhitungan digester dan data perencanaan sebagai berikut. Volume yang didapatkan sebesar 139,11 dan dimensinya untuk volume digester ini didapatkan sebesar 2.841 meter kubik untuk dimensi tangki berbentuk sirkular dengan diameter 24,56. Untuk selanjutnya ada sludge drying bed. Sludge drying bed akan memperhitungkan dimensi bednya, volume gas dari solid, dan kedalaman dari bak, volume dari dalam bak, serta desain beberapa pipa dan kedalaman sentral. Untuk gambarnya, ini merupakan sludge thickener, kemudian ini ada tampak atasnya, lanjut dengan sludge digester sampai samping, dan juga tampak atas. Kemudian ini merupakan sludge drying bed. Ini tampilan dari tipe yang kita rencanakan. Kemudian ini ada profil hidrolis yang kita rencanakan. Setelah itu dilanjutkan dengan bab 6 yaitu perhitungan BOP dan RAP. Untuk perhitungan BOP RAP, BOP akan memperhitungkan pekerjaan beton dari tiap unitnya yang nantinya kita akan mengetahui luas area yang kita butuhkan. Kemudian ada pekerjaan tanah juga di tiap unit dan luas area yang kita perlu perhitungkan. Kemudian perhitungan pengadaan pipanya, di tiap unit kita akan merencanakan pengadaan pipanya, kemudian kita akan melakukan rekapitulasi. Setelah kita tidak lupa juga dengan memperhitungkan penunjang seperti pompa, pengurasan lumpur, dan juga kebutuhan kaporit yang akan kita gunakan. Kemudian nantinya akan kita rekapitulasi. Untuk RAP-nya kita perlu memberikan pekerjaan persiapan, pengerjaan tanah, kemudian ada pengadaan pipa, pengadaan aksesoris pipa, dan ditambahkan perhitungan RAP totalnya. Kemudian kita perlu memperhitungkan juga dari kebutuhan desinfeksi, unit treatment, serta unit pengolahan lumpurnya. Dan didapatkan total keseluruhan biaya yang kita perlukan yaitu sebesar 7.460.329.500 rupiah. Sekian presentasi tugas besar kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.